Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Perkenalkan saya Imam Taki Musari Suwada dengan NIM 24095111183 berasal dari kelas A Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam video case-based learning saya hari ini yaitu membahas tentang ilmu penyakit bakteri dan jamur veteriner. Baiklah, saya akan mengangkat kasus tentang ilmu penyakit bakteri veteriner pada pengalaman saya selama kegiatan magang di JJ Vet Denpasar pada liburan semester bulan Juni hingga Agustus lalu. Selama magang tersebut, saya berkesempatan untuk ikut menangani beberapa bagai kasus penyakit kulit pada hewan. Dan salah satu kasus yang paling menarik bagi saya adalah kasus yang dialami oleh seekor anjing bernama Nobi yang saya angkat karena diserang bakteri yaitu Staphylococcus sp sesuai topik bakteri pada CBL1 yaitu Staphylococcus. Oke, bisa di next slide. Selanjutnya adalah dengan latar masalah yaitu seorang pemilik membawa anjingnya ke klinik hewan dengan keluhan kulit kemerahan, bernanah, dan rontok. Awalnya diduga mengalami demodekosis akibat investasi demodek canis. Namun, hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya piroderma sekunder yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus sp. Kasus ini menunjukkan terjadinya infeksi ganda, demodex, dan Staphylococcus di mana kerusakan kulit akibat parasit membuka jalan bagi bakteri Staphylococcus untuk berkembang, sehingga memperparah kondisi kulit anjing. Bisa di next slide. Pyoderma merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering dijumpai pada anjing, ditandai dengan adanya lesi bernanah akibat infeksi bakteri. Penyebab utamanya adalah Staphylococcus pseudotermedius, yaitu bakteri gram positif berbentuk kokus yang termasuk dalam genus Staphylococcus. Bakteri ini sebenarnya bersifat komensal, artinya secara normal hidup di kulit dan mukosa anjing tanpa menimbulkan penyakit. Namun, dalam kondisi tertentu seperti penurunan daya tahan tubuh, stres, atau perusakan pada permukaan kulit, Staphylococcus pseudotermedius dapat berubah menjadi patogen oportunistik dan menyebabkan infeksi yang berubah menjadi patogen. Secara mikrobiologis, Staphylococcus pseudotermedius memiliki kemampuan menghasilkan berbagai faktor virulensi antara lain enzim koagulase, hemosilin, profase, dan toksin epidermolitik yang membantu bakteri menempel, berkolonisasi, serta merusak jaringan kulit inangnya. Akibat aktivitas ini terjadi reaksi peradangan yang kuat di area yang terinfeksi. Pada kasus tertentu, seperti yang terjadi pada anjing bernama Nobi ini, infeksi ini muncul sebagai infeksi sekunder setelah kulit mengalami gangguan oleh parasit Demodex canis. Investasi tungau tersebut merusak folikel rambut dan membuka jalan bagi masuknya bakteri ke jaringan yang lebih dalam. Begitu bakteri itu berkembang biak di jaringannya rusak, tubuh merespon dengan reaksi imun yang menghasilkan nanah atau eksudat purulen yang menjadi ciri khas utama dari pioderma itu sendiri. Secara klinis, anjing dengan pioderma biasanya menunjukkan gejala berupa eritema atau kemarahan pada bagian kulitnya, pustula, kerontokan rambut, dan kadang bau yang tidak sedap yang keluar dari tubuh si anjing. Akibat kolonisasi bakteri, jika tidak segera ditangani, infeksi dapat meluas dan menyebabkan ketidaknyamanan serius bagi hewan. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah morfologi. Dari Staphylococcus spermiderius ini, genus Staphylococcus termasuk kelompok bakteri gram positif yang umum ditemukan pada kulit dan mukosa hewan. Spesies Staphylococcus pseudotermedius merupakan patogen oportunistik utama pada anjing dan kucing, terutama menyebabkan infeksi kulit seperti pioderma, serta kadang menyerang telinga, otitis, dan luka bedah. Ciri khas bakteri ini adalah bersifat koagulase positif, yaitu mampu membentuk koloni berwarna putih hingga kekuningan, dan sering muncul dalam bentuk kelompok menyerupai buah anggur di bawah mikroskop. Lalu, bentuknya yaitu kokus bulat, ukurannya diameter antara 0,5 sampai 1,5 mikrometer, susunannya bergerombol seperti anggur atau yang disebut grape-like cluster, warna koloni putih hingga kekuningan pada media agar dengan struktur sel dinding sel tebal dan peptidogiklan gram positif, motilitasnya tidak bergerak atau non-motil, spora tidak membentuk spora, kapsul umumnya tidak memiliki kapsul, sehingga sifat metaboliknya yaitu fakultatif anaerob. Bisa di next slide.
Selanjutnya adalah gejala klinis. Gejala klinis dari pioderma itu sendiri yaitu yang pertama adalah kulit kemerahan dan terasa hangat bagi sang anjing, timbul pustula, pupula, dan krusta atau yang biasa kita sebut kerak. Selanjutnya ada rambut rontok atau alopecia di sekitar area terinfeksi, gatal, dan hewan sering menggaruk atau menjilat area luka. Bahkan dari Nobi ini dia memakan dari kerak-kerak yang ada di bagian tubuhnya. Selanjutnya adalah nanah atau cairan peluran pada lesi, bau yang tidak sedap dari kulit. Lalu pada kasus yang berat itu lesinya menyebar, kulitnya menebal, dan infeksi sekunder dapat terjadi kembali. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah bagaimana kita pemeriksaan atau diagnosa dari pioderma itu sendiri. Yang pertama adalah anamnesis dan pemeriksaan klinis. Dokter hewan terlebih dahulu melakukan anamnesis dengan menanyakan riwayat penyakit kulit hewan, kapan gejala muncul, apakah ada rasa gatal, penggunaan obat sebelumnya, serta kondisi lingkungan. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kulit, meliputi adanya lesi pustula yang bernanah, papula atau kropeng, eritema kemerahan, rambut rontok, dan bau yang khas. Yang kedua adalah pemeriksaan sitologi. Sampel diambil dari lesi, misalnya dengan swab impression smear atau Scott step, lalu diwarnai dengan pewarnaan gram atau Divquik. Jadi pada kasus Nobi ini kita menggunakan yaitu impression smear. Yang dilakukan di sini yaitu pemeriksaan sitologi impression smear. Impression smear sendiri adalah metode pengambilan sampel permukaan kulit atau lesi secara langsung dengan cara menempelkan kaca objek gelas ke arah luka atau kulit yang terinfeksi. Kemudian diwarnai dan diperiksa di bawah mikroskop. Tujuannya adalah untuk melihat jenis dan jumlah sel yang ada seperti neutrofil, eosinofil, serta mendeteksi keberadaan mikroorganisme seperti bakteri atau ragi. Oke, bisa di next slide. Oke, selanjutnya adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan dari pioderma itu yaitu yang pertama, pemeriksaan awal menyeluruh atau clinical screening. Infeksi kulit, anamnesis, dan pemeriksaan histologi untuk mendeteksi dan dini infeksi sekunder oleh Staphylococcus. Yang kedua ada isolasi. Hewan dengan pioderma berat atau terkonfirmasi Staphylococcus resisten (MRSP) ditempatkan di ruang terpisah agar tidak menular ke pasien yang lain. Yang ketiga antimicrobial stewardship. Pemeriksaan luka, pencukuran bulu atau pengambilan sampel kulit lalu pemberian antibiotik setelah melakukan uji kepekaan dengan rutin setiap harinya oleh yang dilakukan oleh dokter hewan kepada pasien. Yang kelima adalah program pencegahan jangka panjang, yaitu penggunaan sampo antiseptik berkala, kontrol ektoparasit, dan pemeriksaan rutin bagi owner si anjing setiap beberapa bulan pada hewan dengan riwayat pioderma kronis. Hal ini penting sehingga demi kesejahteraan hewan itu sendiri. Oke, next slide. Kita sampai di kesimpulan, yaitu pioderma pada anjing merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri opportunistik, terutama Staphylococcus pseudodermatius. Bakteri ini termasuk flora normal yang ada di kulit, namun dapat berubah menjadi patogen saat terjadi gangguan pada pertahanan kulit, misalnya akibat infestasi Demodex canis, yaitu infeksi ini dikenal sebagai bentuk Staphylococcus yang ditandai dengan lesi bernanah, kemerahan, dan kerontokan rambut. Diagnosis yang tepat melalui pemeriksaan sitologi dan kultur bakteri sangat penting untuk memastikan penyebab dan menentukan terapi antimikroba yang sesuai. Pencegahan kekambuhan memerlukan peran yang aktif dokter hewan dalam menjaga kebersihan kulit dari hewan itu sendiri dengan menerapkan prinsip penggunaan antibiotik yang bijak serta memantau kondisi kulit pasien secara berkala. Bisa di next slide. Saran itu diperlukan ketelitian dalam mendiagnosis kasus kulit dengan kemungkinan infeksi sekunder, terutama untuk membedakan antara kelainan primer seperti demodikosis dan infeksi sekunder seperti pioderma akibat Staphylococcus pseudodermatius. Pemeriksaan histologi dan uji sensitivitas antibiotik sebaiknya dilakukan secara rutin untuk mencegah kesalahan terapi dan resistensi dari antimikroba. Dan untuk kepada pengguna hewan di luar sana lebih menjaga kebersihan dari hewan, bukan hanya dari lingkungan, baik dari diri kita sendiri yang akan bisa membahayakan dari hewan kita sendiri, baik dari kandangnya yang selalu dibersihkan dan menghindari dari anjing kita dari perilaku yang mengotori hal itu sendiri seperti main di luar, dirajinkan untuk dibersihkan atau dimandikan di pet shop terdekat. Baiklah, sekian dari saya dari video CBL1 Case Based Learning tentang pioderma bakteri dari penyakit Staphylococcus, yaitu mengangkat tema bakteri Staphylococcus pseudodermatius.
Alangkah saya tutup atas terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan atau sikap saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam Budaya. Rahayu Rahayu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.